Coba deh bayangin, sekelompok prajurit elit yang tugasnya melindungi negara, malah mengambil alih hukum ke tangan mereka sendiri. Ini bukan adegan film loh, tapi ini kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Sebuah cerita tentang kesetiaan, balas dendam yang brutal, dan satu pertanyaan besar. Gimana jadinya kalau para penegak hukum itu sendiri udah nggak percaya lagi sama sistem peradilan? Nah, pertanyaan ini dia nih yang jadi inti dari semua drama ini. Apa sih yang bisa bikin prajurit paling disiplin sekalipun nekat melakukan aksi se-ekstrem ini? Buat ngejawabnya, kita harus mundur dulu ke titik awal semuanya. Oke, jadi cerita kita ini berawal di sebuah kafe yang lagi rame di pusat kota Yogyakarta. Di tengah suasana malam itu, terjadilah sebuah insiden berdarah, yang ternyata insiden ini jadi pemicu api pembalasan yang skalanya nggak main-main dan bakal menguji batas-batas keadilan di seluruh negeri. Waktu itu jam 2:30 pagi. Suasana kafe yang tadinya asik langsung pecah waktu sekelompok preman yang emang udah terkenal reputasinya datang. Entah karena senggolan atau salah lihat, tiba-tiba aja terjadi cekcok dengan seorang pengunjung. Dan pengunjung ini ternyata adalah Sersan Kepala Heru Santoso dari Kopassus. Gak butuh waktu lama, argumen tadi berubah jadi perkelahian yang brutal banget. Heru Santoso, seorang prajurit elit, tewas dikeroyok dengan keji. Malam itu, ada sebuah batas yang udah dilewati. Dan parahnya lagi, setelah pembunuhan itu terjadi, ada saksi yang dengar salah satu pelaku malah teriak-teriak bangga sama perbuatannya. Bukannya nyesel, malah arogan. Nah, sikap kayak gini nih yang mengubah tragedi jadi penghinaan dan akhirnya menyulut api amarah yang udah nggak bisa dikendaliin lagi. Polisi sih gerak cepet ya, 4 tersangka utama berhasil ditangkap dan langsung dimasukin ke lapas Cebongan. Kelihatannya proses hukum udah berjalan semestinya. Tapi, di balik layar, di barak-barak militer, sebuah skenario yang sama sekali berbeda mulai disusun. Nah, buat ngerti apa yang terjadi selanjutnya, kita harus coba masuk ke dunianya Kopassus, pasukan elit kebanggaan Indonesia. Di sini tuh kehormatan bukan cuma kata-kata, tapi sebuah ikatan suci yang kalau dilanggar pasti akan dituntut balas. Di Kopassus itu ada prinsip yang namanya jiwa korsa. Anggap aja ini kayak satu untuk semua, semua untuk satu, tapi taruhannya nyawa. Jadi waktu Heru Santoso tewas, itu udah bukan lagi sekedar masalah pribadi. Itu udah dianggap sebagai deklarasi perang ke seluruh korps Kopassus. Di tengah kemarahan kolektif ini, ada satu nama yang menonjol. Sersan II Ucok Tigor Simbolon. Buat dia, pembunuhan ini bukan cuma serangan ke korpsnya, tapi udah jadi urusan yang sangat-sangat pribadi. Soalnya ini bukan pertama kalinya. Kelompok preman yang sama ini sebelumnya juga pernah nyaris membunuh sahabat dekatnya Ucok, Sersan I Sriono, orang yang justru pernah nyelamatin nyawanya Ucok. Jadi buat Ucok, ini udah jadi utang nyawa yang harus dia bayar. Lagian, para pelaku ini bukan preman biasa loh. Mereka ini residivis kelas kakap, bahkan salah satunya mantan polisi korup. Jadi di mata para prajurit, mereka ini semacam monster yang terus-terusan dibiarin bebas sama sistem hukum yang lemah. Dan akhirnya, kemarahan yang udah numpuk itu sampai juga di titik didihnya. Sebuah operasi rahasia pun dirancang dan dilancarkan. Targetnya, penjara Cebongan. Operasi ini cuma butuh 15 menit. Cepet banget. 12 prajurit pakai topeng, nyamar jadi polisi, ngelumpuin penjaga, dan langsung gerak ke sel A5. Disitulah Serda Ucok akhirnya ketemu langsung sama para pembunuh rekannya. Satu persatu, mereka dieksekusi. Bukti CCTV diambil, misi selesai. Cepat, senyap, dan mematikan. 4 nyawa, dibayar lunas dengan 4 nyawa. Di mata para prajurit ini, utang sudah terbayar. Tentu aja, operasi sesenyap apapun pasti bakal ketahuan juga. Kasus ini meledak dan para prajurit pun diseret ke pengadilan militer. Tapi, vonis dari hakim ternyata bukan akhir dari cerita ini. Justru, yang paling bikin kaget adalah putusan dari pengadilan publik. Oke, ini dia vonis resmi dari pengadilan militer. Serda Ucok, sebagai eksekutor utama, dapat 11 tahun penjara. Rekan-rekannya dapat hukuman yang lebih ringan. Secara hukum, kasus ini selesai. Tapi di mata masyarakat, ini justru baru permulaan babak yang baru. Nah, yang terjadi di luar ruang sidang ini, yang benar-benar di luar nalar. Bukannya dapat kecaman, Serda Ucok dan kawan-kawannya malah dianggap pahlawan. Media sosial, bahkan di jalanan, itu penuh sama gelombang dukungan buat mereka. Sentimen publik waktu itu bisa kita rangkum jadi satu kalimat. Ini adalah tindakan heroik.
Masyarakat luas nggak ngelihat ini sebagai pembunuhan, tapi sebagai aksi pembersihan. Di mata mereka, para prajurit ini udah ngelakuin tugas yang gagal dilakukan polisi dan pengadilan, memberantas preman-preman yang selama ini jadi momok dan mengeror mereka. Nah, disinilah kita sampai pada inti masalahnya. Kasus Cebongan ini bukan cuma cerita soal balas dendam. Ini tuh kayak cermin besar yang nunjukin betapa retaknya kepercayaan masyarakat sama hukum. Pertanyaannya jadi bukan lagi soal prajurit itu salah atau benar. Tapi kalau publik sampai bersorak-sorai untuk aksi main hakim sendiri, sebetulnya siapa yang gagal menjalankan tugasnya? Inilah dilema besar yang ditinggalkan oleh penyerbuan di Cebongan.